Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dewi Purnami, NIM 19591046, Prodi PGMI 3B, dosen pengampu Ibu Irni Latifah Irsal MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan teori tentang uji hipotesis asosiatif menggunakan uji person, produk, momen. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang menunjukkan dugaan adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien kolerasi. Baik, langsung saja kita ke perhitungan manual. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Berikut ini merupakan data perusahaan mengenai harga permintaan suatu komoditi dilambangkan dengan X dan harga rata-rata suatu komoditi dilambangkan dengan Y disajikan dalam tabel berikut. X mempunyai nilai 178, 224, 160, 315, 229, 250, 181, 306, 257, dan 300. Sedangkan Y mempunyai nilai 105, 105, 130, 130, 130, 150, 150, 170, 170, dan 180. Di sini kita akan mencari koefisien korelasi pada kasus tersebut dan bagaimana arti dari hasil koefisien korelasi yang didapat. Baik, langsung saja kita ke jawabannya. Berikut ini hasil perhitungan tabel untuk mendapatkan nilai total untuk X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Jangan lupa kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini ada data perusahaan. Jangan lupa kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini ada 10 data perusahaan. Kita masukkan nilai X dan Y. X nilainya yaitu 178, 224, 160, 315, 229, 250, 181, 306, 257, 300, dan nilai Y yaitu 105, 105, 130, 130, 130, 150, 150, 170, 170, dan 180. Bagaimana cara mencari nilai X pangkat 2? Yaitu kita lihat yang X. X nilai yang pertama yaitu 178. Maka kita kalikan 178 dikali 178 dan hasilnya 31684. Dan contoh yang kedua yaitu berapa nilai X yang kedua yaitu 224. Kita kalikan 224 dikali 224, maka hasilnya 50176. Begitupun seterusnya sampai dengan selesai. Bagaimana cara mencari Y pangkat 2? Sama dengan mencari X pangkat 2, yaitu kita lihat nilai Y. Berapa nilai yang pertama? Yaitu 105. 105 dikali 105 dan hasilnya 11025. Dan yang kedua yaitu sama, 105 dikali 105, hasilnya 11025. Dan ini nilai yang berbeda. Kita cari 130 kali 130, hasilnya 16900. Sampai dengan selesai. Dan bagaimana cara mencari X dan Y? Kita lihat tabel X dan Y. Kita di sini ada angkanya 178, 105. Kita kalikan 178 kali 105, maka hasilnya 18690. Dan nilai yang kedua yaitu 224 dikalikan 105, maka hasilnya 23520 sampai dengan selesai. Dan total X yaitu kita jumlahkan dari atas sampai bawah, maka hasilnya
2400 dan Y 1420. X pangkat 2 yaitu 604072. Y pangkat 2 hasilnya 207950 dan XY 348090. Dengan memasukkan nilai total dari semua variabel pada double dan jumlah data ke dalam rumus korelasi person produk momen, maka dapat dihasilkan sebagai berikut. R sama dengan N sigma XI YI I dari 1 sampai dengan N. I disebut indeks, I sama dengan 1 disebut batas bawah, dan N disebut batas atas. Dikurang sigma XI sama dengan I dari 1 sampai dengan N. Sigma YI sama dengan I dari 1 sampai dengan N. Dibagi akar N sigma X pangkat 2I I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang sigma XI pangkat 2 I dari 1 sampai dengan N. N sigma Y pangkat 2I I dari 1 sampai dengan N. Sigma YI pangkat 2 I sama dengan 1 sampai dengan N. R sama dengan N adalah data perusahaan, jumlah data perusahaan. Di sini ada 10, kita tulis 10. Dan XY-nya adalah 348090 dikurang berapa total X, yaitu 3400. Kita tulis di sini 3400. Berapa jumlah total Y, yaitu 1420. Kita turunkan di sini 1420 dibagi akar N-nya 10, X pangkat 2-nya yaitu 604072 dikurang hasil semua X yaitu 2400 pangkat 2. N sama dengan 10. Y total Y pangkat 2 yaitu 207950 dikurang total X yaitu 1420 pangkat 2. R sama dengan 05477. Maka nilai koefisien korelasi person produk momen adalah 0,5477. Bagaimana interpretasi arti hasil koefisien korelasi person produk momen pada kasus tersebut? Koefisien korelasi antara permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata komoditi sebesar 0,5477 dengan hubungan antara permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata komoditi memiliki tingkat hubungan yang menengah, sehingga terkadang apabila ditambahkan permintaan suatu komoditi, maka akan mempengaruhi peningkatan harga rata-rata suatu komoditi. Apabila diturunkan permintaan suatu komoditi, maka akan mempengaruhi penurunan harga rata-rata suatu komoditi. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencari perhitungan menggunakan Excel. Langsung saja, di sini udah tertera soalnya, kita akan masuk ke rumus. Rumusnya adalah R sama dengan N sigma
N I sama dengan 1. Terus X I Y I dikurang sigma N I sama dengan 1 X I sigma N I sama dengan 1 I'm stupid. I'm poor. I'm ugly. But at least Y I selanjutnya dibagi akar
sigma N I sama dengan 1. X pangkat 2 I dikurang dalam kurung sigma N I tutup kurung pangkat 2 N sigma N I sama dengan 1 Y pangkat 2 I I dikurang sigma N I sama dengan 1 Y I
pangkat 2. Selanjutnya kirim guys. Kita blok terlebih dahulu. R sama dengan N adalah jumlah data perusahaan, yaitu 10. Kemudian kita tulis hasil dari X dan Y. Total seluruhnya yaitu 348090. Dikurang hasil jumlah X, yaitu 2400. Selanjutnya, masukkan nilai jumlah dari Y, yaitu 1420. Selanjutnya yaitu akar sepuluh masukkan lagi jumlah total X pangkat 2, yaitu 604072 dikurang N-nya yaitu 10. Kita masukkan lagi jumlah Y pangkat 2, yaitu 207950 dikurang total X, yaitu total Y, yaitu 1420 pangkat 2. Maka hasilnya adalah R sama dengan
0,5477. Demikianlah penjelasan cara perhitungan person produk momen dengan menggunakan Excel. Itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.